Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik Akbar di channel YouTube saya ini. Oke, baik. Masih di masa pandemik, masih di masa COVID-19. Mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai, cepat berlalu supaya kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Melanjutkan video sebelumnya, saya masih ada beberapa kosakata terkait COVID-19 yang sepertinya seru buat dibahas dalam bahasa Arab. Oke, ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman di komentar. Disinfektan itu bahasa Arabnya apa? Terus hand sanitizer itu bahasa Arabnya apa? Lockdown itu apa? Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, ada banyak di sini. Saya kumpulkan dari berbagai sumber. Insya Allah valid. Pertama, lockdown. Kita populer banget lockdown. Mungkin di Indonesia kita nggak menerapkan lockdown, tapi banyak orang yang menggunakan istilah lockdown untuk menutup wilayahnya. Misalnya kayak banyak banget meme di internet yang bilang lockdown, ada smackdown dan sebagainya. Kayak lockdown itu bahasa Arabnya apa sih? Lockdown dalam bahasa Arabnya itu adalah lock itu kan mengunci ya. Mengunci itu dalam bahasa itu adalah iglaq itu artinya menutup, mengunci. Lockdown itu artinya menutup total gitu kan. Maka lockdown dalam bahasa Arab itu adalah al-iglaq al-kamil. Al-iglaq al-kamil. Ada beberapa contohnya dari internet. Al-iglaq al-kamil, bisa dilihat. Jadi al-iglaq al-kamil itu digunakan di media-media, digunakan juga di media-media internasional dan termasuk di Mesir gitu-gitu. Itu menggunakan iglaq al-kamil atau al-ghalaq al-kamil seperti itu. Tapi karena memang lockdown itu sudah menjadi bahasa global, jadi di Arab, di Indonesia pun tidak diterjemahkan gitu. Jadi oke, selanjutnya adalah kita juga populer dengan cuci tangan dengan sabun, cuci tangan dengan air dan sabun. Jadi cuci tangan ya ghusl. Mungkin kita orang muslim khususnya tahu kan, mencuci tangan itu kan salah satu dari rukun wudu ya. Ghusl yadain ila mirfaqin, mencuci tangan sampai sikut. Nah itu rukun wudu dalam Islam ya kan. Nah dalam menghindari COVID-19 pun kita ada namanya mencuci tangan dengan air dan sabun. Itu adalah ghuslul yadain bilma was sabun, mencuci tangan dengan air dan sabun. Ghuslu dari mencuci, ghuslu al yadain dua tangan, al yadain bilma dengan air, was sabun dan sabun. Ghuslu yadain bilma was sabun. Terus ada yang nanya juga, Bang, antiseptik apa bahasa Arabnya? Antiseptik itu kan sebenarnya untuk membersihkan ya kan. Antiseptik juga ada yang bilang ada antiseptik, ada disinfektan. Itu kalau saya coba search, mereka dalam bahasa Arab itu diartikan sama. Antiseptik itu atau disinfektan itu bahasa Arabnya adalah mutahhir. Mutahhir itu secara arti makna mutahhir itu pembersih. Mutahhir, pensuci. Bahkan dalam bahasa itu ada bersih dan ada suci. Kalau bersih itu nazif, kalau suci itu tohir. Mutahhir, oke. Antiseptik itu digunakan di Arab. Mutahhir artinya atau bisa juga bisa juga dibilang mutahhir yadain, artinya disinfektan tangan, mutahhir yadain. Tapi mutahhir aja udah cukup. Oke, selanjutnya adalah hand sanitizer. Nah, hand sanitizer sempat langka di Indonesia, rame. Nah, hand sanitizer itu apa sih bahasa Arabnya? Hand sanitizer tuh mu'aqim al-yadain. Mu'aqim al-yadain. Oke, selanjutnya ada orang-orang yang terdampak, ada orang-orang yang meninggal, ada orang-orang yang sembuh. Orang yang terdampak itu isobah yang terdampak atau korbannya. Isobah atau isobat jamaknya. Isobah artinya orang yang terdampak. Ada juga APD, alat pelindung diri. Dalam bahasa Arabnya adalah mu'addad al-himayah asy-syakhsiyah. Jadi
alat pelindung diri. Terus masker tuh qina'ul wajh. Masker qina'ul wajh. Ini bisa juga diartikan qina'ul wajh ini masker yang buat orang biar putih mukanya, itu juga sama qina'ul wajh juga sih. Cuman ini masker juga qina'ul wajh. Terus orang yang sakit biasanya langsung dibawa ke UGD atau IGD. Ada UGD, unit gawat darurat dalam bahasa Indonesia, ada bahasa lain instalasi gawat darurat, tapi dalam bahasa Arab setauku cuma ada Qismu Tawari, artinya emergency unit, emergency. Tawari artinya darurat, Ada juga rapid test itu artinya tes cepat dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Arab adalah ikhtibar syari' atau al-ikhtibar as-syari'. Artinya tes cepat. Dokter spesialis. Dokter kita tahu, dokter bahasa Arabnya adalah tabib dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi tabib. Jadi dokter adalah tabib. Kalau dokter spesialis itu tabib mutakhasis. Dokter spesialis, tabib mutakhasis. Kalau dokter spesialis paru itu bahasa Arabnya adalah ri'ah. Ri'ah itu paru. Kalau kan paru-paru ada dua, ri'atain, dua paru-paru. Tapi untuk dokter spesialis paru diterjemahkan menjadi tabib mutakhasis firri'ah. Dokter spesialis dalam bidang paru. Terus yang paling ramai juga adalah yang harus kita juga support adalah selain dokter spesialis paru, salah satunya adalah tenaga medis secara umum. Tenaga medis itu apa bahasa Arabnya? Al-amilin fi majalit tibbi. Al-amilin fil majal at-tibbi. Itu kepanjangan sih memang, tapi itu bahasa formalnya. Artinya al-amilin artinya adalah workers. Al-amilin fi majal dalam bidang, fi majal at-tibbi dalam bidang kesehatan. Pekerja dalam bidang kesehatan. Al-amilin fi majal at-tibbi. Atau biar lebih singkat bisa juga menggunakan tokim tibbi. Tokim itu artinya bisa dirikan kru. Tibbi medical crew. Tokim tibbi medical staff. Tokim tibbi. Itu lebih pendek dibanding tadi al-amilin fi majal at-tibbi. Tapi dua-duanya sama, tapi yang lebih formal bisa digunakan bahkan di PBB itu adalah al-amilin fi majal at-tibbi. Fil majal at-tibbi. Al-majal at-tibbi artinya adalah bidang kesehatan. Suster, perawat, bidan, dokter, dan sebagainya. Oke, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa melalui cobaan pandemik ini segera. Semuanya sehat-sehat teman-teman. Syukron. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف أحمي نفسي من فيروس كورونا؟ وكما يقال الوقاية خير من العلاج، في خطوات أساسية لابد من اتباعها للحماية من فيروس الكورونا والحماية من الكثير من الأمراض الفيروسية الأخرى. أهم خطوة فيها وأول خطوة هي النظافة الشخصية، خاصة غسل الأيدي بشكل دائم بالماء والصابون أو فركها بالكحول. الخطوة الثانية والمهمة هو اتباع آداب العطس والسعال. وقت العطس والسعال لابد من تغطية الأنف والفم بمنديل والتخلص منه بشكل آمن، أو في حالة عدم وجود ممكن استخدام المرفق أو الذراع المثني. بهذه الطريقة نقدر نعطس أو وقت السعال، ده بيقلل بكتير من فرص انتقال العدوى إلى الآخرين.
الخطوة الثالثة والمهمة هي تجنب المخالطة اللصيقة، بمعنى القرب الشديد من شخص لديه أعراض جهاز تنفسي كأعراض البرد أو نزلات البرد أو الإنفلونزا. الخطوة الرابعة والمهمة هو طهي الطعام، وخاصة المنتجات الحيوانية والطيور والبيض بشكل جيد. الحرارة لها القدرة كبيرة على قتل الفيروسات، وبالتالي بنقدر نحمي نفسنا إنه أي مرض ممكن ينتقل من حيوان إلى إنسان. الخطوة الخامسة والأخيرة والمهمة هو تجنب التعامل الغير آمن مع الحيوانات، سواء كانت برية أو حيوانات المزرعة.